Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Mengapa hewan dan tumbuhan itu kita harus lestarikan? Sebab keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting dan harus kita lestarikan agar yang pertama, tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tahukah kamu, ternyata di Indonesia banyak hewan dan tumbuhan yang populasinya terancam punah. Apa saja hewan dan tumbuhan tersebut? Nah, yang pertama ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah maskot atau identitas Provinsi Papua. Selain menjadi maskot Papua, masyarakat di Papua juga sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Nah, sebab keindahan bulunya, keberadaan burung cendrawasih ini kian lama kian terancam. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Saat ini, harimau Sumatera masih bisa ditemukan di Provinsi Riau. Wilayah itu merupakan rumah bagi sepertiga seluruh populasinya. Banyak hal yang menyebabkan harimau Sumatera terancam punah. Penyebab hewan tersebut terancam punah adalah yang pertama, perburuan liar. Dan yang kedua, hilangnya habitat dari hewan tersebut. Badak bercula satu atau disebut dengan badak Jawa. Populasi badak bercula satu saat ini semakin hari semakin berkurang, disebabkan karena perburuan culanya yang dimanfaatkan untuk obat dan sebagai perhiasan. Hilangnya habitat badak, memburuknya habitat menghalangi pemulihan populasi badak. Bahkan, semua usaha konservasi keselamatan badak Jawa itu pun suram karena populasi mereka tertutup di tempat kecil. Mereka sangat rentan penyakit dan masalah perkembangbiakan. Komodo ini banyak ditemukan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kepunahan komodo di Pulau Padar ini. Akan tetapi muncul dugaan kuat jika hal ini terjadi akibat maraknya aksi perburuan liar babi dan rusa yang merupakan sumber makanan utama dari hewan komodo ini. Orang-utan merupakan spesies asli Indonesia yang populasinya tersebar di hutan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Saat ini, populasi orang-utan semakin berkurang dan dinyatakan sebagai hewan langka. Kira-kira apa penyebab dari kelangkaan hewan ini? Ternyata penyebabnya adalah pengurangan hutan secara besar-besaran untuk dijadikan sebagai lahan sawit. Sayang sekali ya kalau misalnya hewan-hewan tersebut itu punah. Nah, kira-kira bagaimana upaya kita untuk melestarikan hewan tersebut? Caranya adalah membuat tempat penangkaran hewan. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung.
Cara selanjutnya adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Jadi jelas bagaimana upaya kita untuk melestarikan hewan. Selain hewan, ada juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia yang masuk dalam kategori langka. Di antaranya adalah ada bunga bangkai, ada Rafflesia arnoldi, ada kantong senar, dan cendana. Adapun upaya pelestarian tumbuhan agar tumbuhan langka ini masih tetap lestari adalah: 1. Tidak menebang pohon sembarangan, tapi melakukan tebang pilih. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ.